Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah. Rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'al li min ladunka sultanan nasira. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Duribat 'alaihimuz zillah aynama thuqifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama kita hormati Bapak Kepala Desa, Ketua Panitia dan jajarannya, para kiai, tuan-tuan guru kami, alim ulama, para pemuka agama, pemuka masyarakat. Selanjutnya yang kami hormati Ketua Majelis Taklim dan jajarannya, saudara-saudaraku pengurus Nahdlatul Ulama, Banser NU, bapak-bapak, ibu-ibu, seluruh jemaah, adik-adik kami, pemuda-pemudi, remaja dan remaji Islam, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Saya lihat ibu-ibu udah mulai berkipas-kipas. Walaupun cuacanya panas, saya yakin hatinya tetap dingin. Lebih dingin lagi karena las segar pun sudah keluar. Saya janji, ini suasana pandemi, kita juga nggak boleh terlalu lama-lama. Makanya kalau tadi Pak Kades pantun, Ketua Panitia pantun, saya juga ikan sepat, ikan gabus, lebih cepat, lebih bagus. Saya nggak mau nanti kalau terlalu lama ibu bilang ustadznya ikan kakap, ikan lele, kebanyakan cakap jadi bertele-tele. Yang penting ikan mujair, ikan sembilan, kalau udah cair aku pun pulang. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hari ini 25 Syawal, kita sudah berada di penghujung bulan Syawal. Saya kira tidak ada kata terlambat untuk menyampaikan ucapan taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Mudah-mudahan amal-amal ibadah Ramadan kita kemarin diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan mudah-mudahan tahun depan kita masih bertemu kembali dengan bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Bapak Ibu, mulai seminggu menjelang Ramadan sampai masuk hari raya, kalimat yang paling populer, kalimat yang terakhir saya ucapkan tadi, minal aidin wal faizin. Biasa sambungannya tetap mohon maaf lahir dan batin. Pak Jokowi
Jokowi di televisi, Presiden Republik Indonesia Insinyur Joko Widodo mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Gubernur Riau mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Bupati Kampar spanduknya gitu juga, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Sampai Sirum Syukur mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Itu tulisannya nyambungnya selalu gitu. Kalau sudah minal aidin wal faizin, lanjutannya pasti mohon maaf lahir dan batin. Sehingga sebagian orang beranggapan arti minal aidin wal faizin itu ya mohon maaf lahir dan batin. Padahal enggak, jauh kali. Saya mau cerita sejarah dulu. Kenapa ada kalimat minal aidin ini? Bu, peperangan yang paling dahsyat yang pernah dijalani Nabi, perang Badar. Itu kan ada perang Badar, perang Khandaq, ada perang Uhud. Yang paling dahsyat itu Badar. Orang Islam 300 lebih, kafir 1000 lebih. Menurut prediksi umat Islam akan kalah. Tapi waktu pertempuran berlangsung, Allah kirim pasukan-pasukan malaikat sehingga hadir tiba-tiba mereka muncul mengejutkan, berjubah putih, membantu pasukan-pasukan Rasulullah. Akhirnya umat Islam menang. Orang kafir berhasil dipukul mundur dan beritanya nyebar kemana-mana sampai ke kota Madinah. Pas hari pulang suaminya dari peperangan, istri-istrinya ini nunggu di persimpangan pintu gerbang kota Madinah. Ketika sang suami sampai, nampak istrinya menyambut, suaminya pun lari ngejar istri masing-masing. Gak ada yang ngejar istri tetangga, semuanya ngejar istri masing-masing. Dan istrinya pun dipeluk. Sambil peluk istrinya, sang suami berbisik, minal aidin wal faizin, kami baru kembali dari peperangan dan kami meraih kemenangan. Pertanyaan, Ustaz, kenapa kita yang baru selesai puasa mesti mengucapkan kalimat itu? Karena memang kita baru selesai perang. Perang apa, Ustaz? Perang yang lebih dahsyat daripada perang Badar. Perang menundukkan hawa nafsu masing-masing. Nah, makanya amit cerita lim pantes ngucapke minal aidin iku lim poso. Napa, Pak? Wong iku lim perang. Kadang-kadang enek wong puasa nggak pernah, terawih nggak pernah, royo paling keter, jijik nang dulu kira ini. Lah puasa ora, terawih nggak pernah, dia yang paling keter ngecek omah. Oma direhat, dicet baru, kodene baru, kue 14 macem, manisani telung macem, sisane kue skala kue bangke, kue telungkup telentang. Wajune baru, sholat id sarung icap gajah nungging. Sementara yang hari raya yang puasa tiap hari yang terawih tenang-tenang aja. Nah, ini makanya ada orang nanya, Pak Ustaz, kenapa kadang-kadang ada orang yang puasa enggak, terawih enggak, tapi kok mereka paling heboh hari raya? Coba di Quran diperintahkan apa? Walitukmilul iddata, dan sempurnakanlah bilangan puasamu. Walitukabbirullah, dan bertakbirlah, agungkan Allah. Yang disuruh takbiran itu yang menyempurnakan bilangan puasanya. Tapi kadang-kadang ada orang puasa enggak, dia pula yang duluan megang mic. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Aku nih aku Israel tak tegak ngomong. Makanya Bapak Ibu, berbeda antara Lebaran sama Idul Fitri. Orang yang tiap hari puasa, tiap malam taraweh, tiap malam
tadarus, memperbanyak sedekah di Ramadan, memperbanyak tahajud di Ramadan. Ketika tiba hari raya, mereka Idul Fitri, kembali kepada fitrah. Sementara kalau ada orang nggak pernah puasa, nggak pernah tarawih, mereka merayakan hari raya, mereka cuma berlebaran. Orang yang Idul Fitri sudah pasti berlebaran, tapi orang yang lebaran belum tentu Idul Fitri. Apa itu Idul Fitri? Kembali ke fitrah, seperti bayi yang baru dilahirkan kembali oleh ibunya, bersih, suci dari noda dan dosa. Insya Allah yang hadir ngaji hari ini semuanya ini orang-orang Idul Fitri. Amin, amin ya Rabbal, amin ya Rabbal alamin. Satu. Kemudian bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah. Yang kedua, setelah kita berhasil melewati Ramadan, sekarang udah masuk ke Idul Fitri, insya Allah kita orang-orang yang menang. Amin ya Rabbal alamin. Bu, meraih kemenangan itu berat. Yang lebih berat mempertahankan kemenangan itu. Amin. Jangan jadikan Ramadan bulan musiman. Mungkin Ramadan musim nang masjid, ambenino nang masjid. Bar Ramadan ceng, nggak pernah nang masjid mana. Nang biji kejadian, nenek musola, baroyo, tutup musolanya Pak. Rupanya kuncinya itu gawa ngajir bali kampung. Bawa ibu pun bali bawa kunci masjid barang. Kadang-kadang ada orang yang Ramadan tiap hari ke masjid, selesai Ramadan cek. Tiap Ramadan, selama Ramadan pakaiannya sopan, selesai Ramadan udah gak karuan lagi. Seolah-olah Ramadan itu cuma bulan musiman. Musim ngomong sopan, musim pakaian sopan, musim ke masjid. Orang-orang yang menang, orang-orang yang Idul Fitri, selesai Ramadan, bita'atin tajid, ketaatannya makin meningkat. Kalau selama Ramadan tiap hari bisa ke masjid, selesai Ramadan harus terus bisa dipertahankan. Tadi sudah disampaikan Pak Kades, Ketua Panitia, ini virus gak selesai-selesai Pak, gara-gara Covid, opat kapit mau kapit. Kenapa kok nggak habis-habis Pak virus corona ini? Saya bilang ini gara-gara petugas pemerintah di lapangan juga. Kenapa Pak? Waktu tahun lalu kan itu datang petugas pemerintah lapangan, masuk ke rumah-rumah, nenek-nenek dikasih bantuan. Nenek-nenek itu nanya, ini bantuan apa Nduk? Bantuan Covid nek. Ya wis lah, tak doaki Covid panjang umur, murah rezeki, senantiasa dilindungi ling kuwasa. Mamane gak entek-entek Covid itu pakai saya. Ini doa nenek-nenek. Jadi bapak ibu-ibu yang dirahmati Allah, tadi udah betul tuh yang disampaikan Ketua Panitia, yang disampaikan oleh Pak Kades. Apapun ceritanya, kita nggak ahli virus. Ahli virus mengatakan virus itu ada. Ya udah, karena kita nggak ahli, kita percaya sama ahlinya. Cuman virus itu kan juga makhluk. Virus itu kan ada yang mengendalikan. Siapa itu? Allah. Makanya berlindunglah sama yang mengendalikan semua makhluk. Jangan ketakutan berlebihan. Khawatir boleh, waspada silakan, tapi jangan ketakutan. Orang kalau udah terlalu takut, imun tubuhnya nanti turun. Kalau imun tubuh turun, lemah, virusnya gampang masuk. Makanya supaya nggak takut, tingkatkan iman. Makanya kalau orang imunnya mau tinggi, imannya juga harus dijaga. Bapak-bapak, ibu sekalian yang dirahmati Allah, Pak, ini kemana ya Pak? Kita pun takut kampung kita kena virus. Udah, balik aja seperti yang dikatakan Nabi. 3 resep supaya kampung ini nggak kena wabah. Apa itu? Innala ahammu bi ahlil ardi azaba. Sungguhnya Allah ingin menurunkan azab pada suatu kaum. Falamma nazartu illa umuri buyuti. Tapi ditengoknya masjid-masjid masih makmur. Wal mutahabbina fi, masyarakatnya kompak, berkasih sayang karena Allah. Wal mustaghfirina fil ashar, banyak orang istighfar pagi maupun petang. Soroktu azabi anhum, diangkat azab dari kampung itu.
Jadi kalau Ramadan bisa masjidnya makmur, selesai Ramadan pertahankan. Rupanya kalau masjid makmur itu tangkal datangnya wabah dan bala. Makanya saya heran, kok kemarin sampai disuruh tutup masjid, nggak boleh sholat berjamaah. Itu nggak nyambung. Justru kata Nabi, kalau masjidnya makmur, wabah akan jauh dari kampung itu. Bu, bapaknya suruh ke masjid. Kalau kampung kalau misalnya terima nunggal ini sampai hari ini masih dijauhkan dari bala, jangan-jangan Allah masih mandang orang yang tiap hari ke masjid. Makanya ibu kalau punya suami ahli masjid, rajin ke masjid, sujud syukur bu. Suamiku tukang ajan loh Ustaz. Oh, itu ibu lebih sujud syukur lagi. Jadi lurui, oh Bali itu kalau masjid ini sesok ajan meneh tak papuk cocok nih. Bojoe pun takon jane salah apa dek, kowe enggak salah, suaramu kaya comber. Isin aku ngene. Dia enggak paham bahwasanya 13 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga, salah satunya Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah itu siapa? Tukang azan tuh. Malah di kitab Durrah ada 3 macam manusia yang sampai masuk ke dalam kubur, ulat cacing pun nggak berani memakan tubuhnya. Siapa itu Ustaz? 1, penghafal Al-Quran. Yang kedua, orang yang rajin bangun tengah malam. Saya rajin pak, ngopo ibu, nguyuh, nguyuh yo dianggar tuh. Tangi nguyuh turu meneh, wis tangi nguyuh turu meneh. Sesuk nang puskesmas, wis cek gula wae lho. Yang ketiga yang dijaga sampai ke kubur siapa itu Ustaz? Muazzin, tukang azan. Saya makanya waktu ceramah di Langkat ada yang tunjuk tangan. Maaf Ustaz, ya tukang azan disayang Allah. Betul, mayatnya nggak rusak, nggak busuk kalau dia ikhlas. Kalau tukang komat pak, gitu. Lo nang buku yang dibahas pak, yang dibahas tukang azan. Aku mengenal komat pak, tapi nggak azan. Tapi nang buku yang dibahas tukang komat. Jadi tukang azan, tukang azan. Jadi tukang komat piye iki pak? Ben jelas, lo wis mulai nesu deh. Timbang awake ku nggak komat meneh tak rasa sampean busuk separuh lah, tak omong ngono. Bu, tukang-tukang azan tuh pejuang itu. Makanya kalau suami ibu selalu datang ke masjid, apalagi muazzin, sujud syukur. Apa nggak pejuang? Senin azan, yang datang 3 orang. Selasa azan lagi, nggak kapok-kapok tukang azan. Rabu jadres tinggal 5, tetap azan hari Kamis ya. Malah lagunya diganti-ganti. Senin artinya azan lagu TPI. Allahu Akbar. Wong turu bukan ditangi. Enak tenan aja nih mences nang bantal. Selasa ganti lagune pun lagu Masjidil Haram, lagu Mekah. Malah mimpi umroh sekampung. Tangi pun orang. Terakhir Rabu dibanti lagu Asahan. Asahan pun ngajan kan suaranya pun kan main itu kan. Cuma makin panjangnya nyasar belok ajannya. Ya Allah ngomong pun tangi pau ya aja ngomong ya ngomong pau turu meneh. Terakhir hari Kamis umat sesak napas itu kan ajan tapi lantaran pejuang ajan juga pak. Terakhir 3 kali sambung napas. Allahu Akbar
meninggal apa nggak orang kaya? Tekora cuma ngintip tok. Makanya Bapak Ibu, orang-orang yang tiap hari memakmurkan masjid di satu kampung, dialah penangkal bala di kampung itu. Yuk, kalau kampung ini mau jauh dari bala, wabah, bencana, makmurkan masjid. Kalau Ramadan bisa, kenapa selesai Ramadan mesti kendor? Pertahankan terus, gaspol, jangan kasih kendor sampai masuk Ramadan yang akan datang. Insya Allah, Allah jauhkan bala bencana dari kampung yang kita cintai. Pak, terus tadi yang kedua apa Pak? Wal mutahabbina fi, masyarakatnya kompak, guyup, berkasih sayang karena Allah. Loh, saya terus terang aja salut, saya nengok desa kita. Salut kenapa? Oh, ini yang adakan acara desa dipimpin Pak Bambang. Tapi ketua panitianya mantan kepala desa. Artinya apa? Yang sudah biarlah berlalu. Ke depan kita harus jalan sama-sama. Bapak, ibu-ibu, ini jarang ini ya dari desa-desa lain kayak gini. Dosanya wis kalah ya wis nyeceng hilang. Rodok-rodok nesu siti. Tapi ini alhamdulillah tetap di depan. Artinya apa? Ya sudah, Allah takdirkan Pak Bambang yang dikasih izin memimpin. Beliau mantan dukung apa yang bisa dibuat Pak Bambang. Ini contoh. Artinya apa? Masyarakatnya harus guyup, kompak. Kalau masyarakat guyup, kompak, rezeki Allah murahkan di kampung itu. Bala bencana Allah jauhkan dari kampung itu. Ini yang harus dijaga. Iku mangkane aku nang Medan Pak rodok jengkel. Kadang-kadang wong ngene nyalah-nyalahke wong wirid. Wirid bid'ah, wong wirid masuk neraka. Kok kaya surga kakeke ae. Wong ngiti mentang-mentang yen apa surga kuwi wis dikontrak karo dhek, kok wong masuk neraka kabeh. Wirid bid'ah, wirid neraka. Apa salahnya orang wirid? Orang wirid yang dibaca pun Yasin kok. Kan nggak ada orang wirid baca erek-erek. Yang dibaca tahtim, pangkal Baqarah, akhir Baqarah, Asmaul Husna. Terus tahlilnya udah sesuai hadis. Abdul zikri la ilaha illallah. Abdul zikir la ilaha illallah. Makanya kita wirid itu apa? Latihan mengucapkan la ilaha illallah. Orang yang mengazamkan kalimat la ilaha illallah, meninggal pun Allah mudahkan dia mengucap la ilaha illallah. Man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Orang yang akhir ucapannya la ilaha illallah masuk surga. Tapi terus terang Bu, maaf, gak gampang orang meninggal mengucap la ilaha illallah. Kalau nggak pernah hidup zikir, jangan harap meninggal bisa mengucap la ilaha illallah. Di Binjai ada kejadian orang meninggal, bapak-bapak, ibu-ibu, wah susah kali meninggalnya. Dibacakan ayat kursi, nggak meninggal. Yasin, nggak meninggal. Ustadz datang sholat 2 rakaat, nggak meninggal. Celuk wong tua, wah iki kakean ilmu iki, buka asbes. Seng buka seng. Ben apa Wak? Ben metu ilmu nih. Apa nih ilmu metu ujan nggak kelebes wala yang ada ninggal. Sapu ke daun kelor, sapu kan daun kelor, nggak ninggal juga. Daun cimpluan, nggak ninggal juga. Lah terakhir ninggalnya pakai daun pintu. Nah itu nggak ninggal meneh, pengen sih saya nggak ninggal. Wahid dibisikkan la ilaha illallah. Bermangat ini Bu, tapi nggak bisa ucap. Wahid dibisiki nggak ninggal. Kawannya teko. Waalaikumsalam. Ustaz, boleh saya bantu? Silakan. Ustaz nggak tersinggung kan? Nggak apa-apa. Kasihan ini orang udah sakitnya kayak gini. Terakhir kawannya ngambil handphone Pak. Siap, ditunjukkan sama yang mau meninggal. Nah, Ustaznya kaget, dia nunjuk dia apa? Galak 6 Pak. Rupanya urip bermain goplah. Jadi orang hidup ini meninggal, apa yang paling dia cintai, apa yang dia
menjadi kegemaran dia, itulah nanti yang muncul. Tapi kalau orang hidup selalu la ilaha illallah, Allah mudahkan dia mengucap la ilaha illallah. Kayak yang dirampah itu penyanyi keyboard, walah setengah mampus bu, kena kanker payudara. Dibisiin la ilaha illallah. Ustaz pun kok ini. Diulangi meneh la ilaha illallah. Penyanyi keyboard, cuman lantaran wis bolak-balik, suwi-suwi nyamber juga la ilaha illallah. La dayung perahu di dayung, orang ninggal nggak duit pula dulu. Tergantung kebiasaan. Bu, makanya tiap wirid la ilaha illallah, habis subuh la ilaha illallah, habis maghrib la ilaha illallah. Kalau udah ibu lazimkan, lengket dia di sini. Ninggal nggak ada yang bisikin pun Allah mudahkan dia ngucapin. Sholat aja lah sholat, coba kita sholat tuh dapatkan khusyuk tuh kan berat kali. Kadang-kadang ibu-ibu sampai iya kan na'budu aja khusyuknya udah paten. Diusolnya 3 kali ulang. Sholli fadl Allah rompas astagfirullah. Sholli fadl Allahu akbar. Sedikit menit. Gaya nusul ini 3 kali ulang. Wis 3 kali masuk alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Ancap tenan kiri nondangan petang bondo ini. Yang SP 4 siji, SP 3 siji ora dolin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa asringan salam ini sok malimpul kali 3 kok sepelin. Ya Allah, liman amin dapat payah anak merantau enggak ngirim-ngirim pula dulu. Terus sama cewek mana deh, ngirim-ngirimnya so kali kalau deh. Ngerti nolak kan enggak usah rapuh lagi ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Nama SP4 ngerantang pula nih, enggak pantas juga limpul. Ya Allah, gimana? Wah, teko petir mampus terus HP baju boy. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang jatuh tempo biar kereta enggak dibayar tarik dealer keretanya ya Allah. Tahu-tahu selesai. Assalamualaikum. Bar sholat bingung deh. Jadi 3 rakaat atau 4 no. Kita kadang sholat, pikiran kita bisa melayang kemana-mana. Cuman kok yang hebatnya Fatihah kita nggak salah. Kita sholat bisa teringat BLT, sholat bisa teringat PKH, sholat bisa teringat muka Pak Kades, sholat bisa teringat Ustadz yang ganteng ini, sholat bisa aja teringat wajah presiden. Tapi kok Fatihahnya nggak salah ya Pak? Kenapa? Karena Fatihah itu udah lengket di lidah ibu karena sudah berulang-ulang. Makanya kalau la ilaha illallah kita lazimkan, insya Allah sakaratul maut Allah mudahkan kita ucap la ilaha illallah. Teruskan wirid. Di wirid ada doa tetap iman, doa selamat. Di wirid ada majelis taklim. Di wirid ada apa lagi? Ada ukhuwah, kebersamaan. Kalau ada yang meninggal, ada keluar uang kemalangan. Betul Bu? Ada yang sakit, keluarkan uang kas, jenguk. Ada yang pindah, kasih uang kenang-kenangan. Apa sih salahnya orang wirid? Jadi ada yang sakit, yang satu rumahnya jauh, yang sana jauh. Cuman karena wirid jadi tahu. Bu Ketua dapat kabar. Ada apa? Kak Mariani, kok namun mandi, makan baru pirang dino, 4 dino sakit opo, komplikasi, gula, karo panu gak jadi limparan bulan nih Ketua, jadi ngopo panu nih gue sembuh-sembuh maksudnya biar ketok parah kita tilii lah, berangkat rame-rame sopo lelungo, bukolan yo, bukolan numpak opo, numpak motorku mau ngiling siji kan enak nek guyuk motormu sing nyopir sapa? Eneng anakku, bojoku kan nggak nang omah.
Minyak ini, minyak kalian lah, montor masuk aku meneng. Jadi nggak dutek yang ngono. Berangkat rame-rame. Enak kalau guyup. Bu, ibu aja lah kalau sakit, kawan-kawan jenguk. Gimana perasaannya tuh? Oh, rasanya separuh penyakit tuh ya. Itu makanya yang kedua, satu kampung masyarakat, kalau masyarakatnya kompak, guyup, Allah jauhkan kampung itu dari bala dan bencana. Terus apa lagi Ustaz? Yang ketiga, wal mustaghfirina bil ashar. Banyak orang istighfar, mohon ampun kepada Allah pagi maupun petang. Kalau tiga macam manusia ini banyak ada di satu komunitas kampung, sarabtu azabi anhum, kami angkat azab dari kampung itu. Satu lagi Pak, penolak bala bencana di kampung itu apa? Sedekah. Kemarin di Ramadan kita banyak bersedekah, kasih bukaan ke masjid, antar makanan untuk anak-anak tadarus, antarkan makanan ke tetangga. Selesai Ramadan, jangan kendor sedekahnya. Dan sedekah itu dalam Quran bukan cuma milik orang kaya. Bisarra iwad dharra. Sedekah itu untuk yang lapang maupun sempit. Kalau orang kaya sedekah, kita nggak heran. Tapi ada orang pas-pasan penghasilannya tapi dia tetap rajin sedekah. Ini orang yang punya nilai lebih di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya wong-wong tua biyen kalau ada perasaan nggak enak, mimpi nggak enak, yang dibikin apa? Nasi urap. Ada telur rebusnya. Nanti ikan asinnya pakai jeker. Maksudnya goreng tepung kan pakai jeker. Antar-antarkan ke rumah-rumah tetangga. Ada yang bikin bubur merah putih, antarkan ke 40 rumah. Alhamdulillah gak ada kejadian apa-apa. Yang menyelamatkan bukan nasi urapnya, yang menyelamatkan bukan bubur merah putihnya. Apa Ustaz? Sedekah. Sedekah itu nolak bala. Makanya ibu-ibu kalau ada hal-hal misalnya anak sakit gak baik-baik, coba santuni sama yatim. Ada kejadian hal-hal yang gak enak menurut kita, perasaan kita juga gak enak, sedekah, antarkan ke jiran-jiran. Insya Allah dia penolak bala, penolak bencana. Itu makanya kejadian di Perbaungan, angin puting beliung. Itu rumah-rumah naik kapnya semua, berterbangan seng itu Pak. Yang selamat di kampung Tubuh cuma 3 bangunan, masjid, madrasah, sama rumah nenek-nenek. Heran orang, rumahnya separuh papan, selamat, rumah yang lain hancur. Didatangi sama petugas camat, Nek, kenapa kok rumah nenek bisa selamat? Ya Allah lah yang tahu. Cuman kalau ustadz-ustadz, kiai-kiai bilang itu rupanya kan salah satu penangkal bala sedekah. Aku memang dulu waktu kakek kalian masih hidup, kakek kalian itu sedekahnya luar biasa. Tiap hari Jumat kakekmu tuh selalu ke masjid bawa 2 lembar. 1 lembar masukkan kotak infak, 1 lembar taruh di bawah sejadah. Kok gitu Nek? Dia nggak mau tahu siapa yang dapat uang itu, dan dia nggak mau yang dapat uang itu tahu itu uangnya siapa. Dijaganya keikhlasannya. Alhamdulillah kakekmu meninggal, akulah yang sekarang meneruskannya. Walaupun aku orang yang biasa-biasa aja, ekonomi pas-pasan, aku tetap berusaha tiap Jumat sedekah. Datang angin puting beliung, selamat. Nek, selain sedekah, apa ada amalan lain Nek? Kok nenek bisa selamat dari angin puting beliung? Ada. Apa itu? Rajinlah minum jamu tolak angin, katanya itu gitu. Jadi salah satunya rajin minum jamu tolak angin juga. Makanya Bapak Ibu jangan pelit-pelit. Saya melihat tadi saya ngobrol sama Pak Kades, bersyukurlah Bapak Ibu warga di kampung ini. Kenapa? Di saat COVID hari ini melanda, di luar sana COVID sudah mempengaruhi ekonomi orang, menyebabkan daya beli menurun, banyak perusahaan kolab, banyak karyawan dirumahkan, banyak hari ini kejadian PHK. Tapi alhamdulillah di kampung kita ini ekonomi masih stabil. Kenapa? Harga sawit alhamdulillah malah cenderung naik. Syukuri ini. Ustaz, cara
mensyukurinya, jangan pelit-pelit, bagikan sebagian di jalan Allah. Di kadang-kadang di kampung ngadakan maulid, nyumbang 5.000, bawa anak 6. Ya sama lakinya aja udah 2, 6 tambah 2 8. Panitia bikin kue sekotak 5.000, 5 kali 8 40.000, tumpur 35.000 kali. Mau masuk surga kok 5.000. Bu, sekarang ibu pergi ke tempat wisata, parkir mobilnya aja udah 25.000 di tempat wisata. Parkir motor 25.000. Ibu kalau sedekah 5.000 di surga, ke parkirannya aja pun nggak nyampe. Jangan pelit-pelit. Kadang-kadang kalau diedarkan kotak infak, lama kotaknya itu mandek. Buka dompet nyari yang paling kecil. Yang paling cilik endi nggak ketok-ketok. Sekali-sekali uang yang warna merah gambar Soekarno tuh pingin juga dia masuk ke kotak infak. Jangan masuknya ke mall aja, masuknya ke toko pakaian aja, masuknya ke rumah makan aja. Sekali-sekali masukkan aja ke kotak infak. Ya minimal yang warna biru lah. Ini kadang-kadang yang masuk asli gambar pedang aja ke kotak infak, sama gambar tuanku Imam Bonjol. Pernah kejadian di Medan, ada orang sholat Jumat, Bu, Pak. Rupanya dia ngantuk, ketiduran. Pakai baju batik, pakai baju koko, pakai celana lili. Kadang-kadang kan memang ada yang model gitu, Bu. Di rumah nggak bisa tidur. Ngrungokke ceramah turu wae. Nah ini wong nang omah kaya turu, go nang masjid lah wong ngrungokke ceramah, pasti turu. Rupanya khatib lagi khutbah, dia ketiduran. Diedarkan kotak infak, pas nang ngarepnya DN mandek. Kawannya nyenggol. Oh. Refleks narik dompet. Namanya celana li kan ketet. Agak payah nariknya. Tak tarik. Lali nggak enak duit cili nang dompet. Mak mampus lagi. Aduh. Cili ini dia. Masuk infak eling pun. Nggak ngelebok, dia pun nggak mungkin. Kawannya ngelok kabeh kanan kiri. Enggak. Aduh, masuk limpo. Terus lantaran nggak enak bener, nggak mungkin nggak masuk ya, limpo kali. Lebok nih. Ngelipetnya pun sulit tenang. Abot tenang melepas ke limpo mau. Masuk nih. Geser ngiri, delok iya kotak yang laku. Nggak ikhlas tenang ya, limpul mau lewat. Tekan ujung, masuk memburi, belum menang buri. Terus muter, sampai pas nang buri sebelah kanan. Rupanya nang buri sebelah kanan, tonggo ibu, kerjaannya mocok-mocok, lama-lama masuknya cepet. Nek koyo kita kok nggak isin nih, dek nggak batin, paten cicik. Pakai cepet, mocok. Sholat sampai nang tangga masjid digebuk bau kawan mau sok paten weh paten nopo impak cepet kita limpak akeh asal sesuai kerjaan ini nggak tetep kok anakmu sekolah bojomu perlu blojo kok paling emosi mungkin sok paten tenan mungkin nggak ngerti ceritanya piye lho Pak iku mau waktu kue narik-narik dompetmu duitmu tiba cepet ikulah sing tak lebokke nang impak. Aku bantu kowe. Jadi aku cepet limpul ini. Iya, mampus. Ngetokke cepet limpul nyesel. Padahal yang 100 limpul itulah yang udah pasti nunggu dia di akhirat. Jutaan uang yang di lemarinya belum tentu nolong dia nanti. Makanya satu kampung kalau mau dijauhkan dari bala, dijauhkan dari azab, banyak orang-orang yang mau menafkahkan rezekinya di jalan Allah Subhanahu. Nah, jadi bapak-bapak, ibu-ibu, nih satu yang harus kita teruskan budaya Ramadan sampai sekarang ini, pertahankan. Meraih kemenangan berat, yang lebih berat mempertahankannya. Yuk terus makmurkan masjid. Ayo terus mari sama-sama saling menjaga ukhuwah di kampung ini. Terus memperbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah. Ayo perbanyak sedekah,
ini akan menolak bala. Kemudian bapak-bapak ibu-ibu, setiap ibadah dalam Islam itu ada targetnya. Sholat targetnya apa? Wa aqimus sholah lizikri. Dirikanlah sholat agar kau selalu ingat kepadaku. Jadi kalau kita sholat artinya apa? Supaya kita ingat kepada Allah. Terus zakat itu supaya ada kepedulian antara yang berlebih hartanya dengan mereka yang kekurangan. Haji, target haji apa? Mabrur. Al-hajju mabrur laisa lahul jaza'u illal jannah. Haji mabrur gak ada balasan kecuali surga. Aduh, di tahun ini kita sedih lagi nih Pak, gagal lagi jamaah kita berangkat haji. Saya yakin di kampung ini juga udah banyak yang masuk daftar antrian. Mudah-mudahan tetap sehat walafiat sampai nanti bisa berangkat. Memang COVID ini luar biasa sekali. Dampaknya semua rusak. Sampai haji belum bisa berangkat. Semua kena dampaknya. Ada jemaah saya tukang tenda, nangis dia, Bu. Aduh, hancur kali lah Pak. Kenapa? Berapa banyak itu job tenda batal. Pesta dibubarkan. Kayak mana lah kayak gini hidup nih Pak, bisa rusak semua kayak gini. Ibu jangan nangis, aku pun banyak job hilang kok, bisa juga. Semua sisi kan. Lo umroh udah berapa lama kok nggak berangkat? Saya travel umroh saya macet aja. Itu makanya kita merenung aja lah. Kenapa lah kok COVID ini Allah turunkan? Pertama, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini mungkin sudah terlalu banyak manusia yang sombong. Loh, COVID ini makhluknya kecil kali, Bu. Ditengok pakai mata kepala aja nggak bisa. Harus pakai mikroskop. Katanya kena sabun hancur, kena air hancur. Tapi kok kalau udah masuk ke tubuh manusia, dampaknya mengerikan. Padahal makhluknya kecil. Allah mengingatkan, jangan sepele sama yang kecil-kecil. Kecil itu belum tentu lemah, besar belum tentu kuat. Raja Namrud dulu matinya gara-gara makhluk kecil. Apa itu? Lalat. Sombong luar biasa Namrud. Allah kirim lalat, berterbangan di mukanya. Pindah tempat, lalatnya ikut. Ditepis, datang lagi. Ditepis, datang lagi. Masuk ke kamar, tetap ikut. Akhirnya masuk ke dalam hidungnya. 3 hari gak keluar-keluar. Stres Raja Namrud, dihantukkannya kepalanya ke dinding, pecah. Namrud yang kekuasaannya hebat, pernah membakar hidup-hidup Nabi Ibrahim. Matinya cuma gara-gara lalat. Kenapa? Namrud sombong. Mungkin manusia sekarang udah banyak yang sombong. Allah kirim makhluk kecil, tapi geger kita semua ini. Maka jangan sepele sama yang kecil-kecil. Tengu, cilik aja. Tapi ini beraksi, geger sama di bagi DN. Begitu tengu itu kan pandai milih tempat. Ini pula masalahnya. Makanya jangan sepelekan makhluk yang kecil. Makanya saya nyari istri pun yang kecil gitu. Karena pertama makannya hemat, bajunya hemat. Dan kalau besar pun nanti mau berlaku aku lihat aja. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, mungkin udah banyak manusia yang sombong dengan ilmunya. Wow, sekarang dokter-dokter kan ilmu dunia kesehatan tinggi. Ini banyak yang merasa sudah terlalu sombong. Nih, aku kirim COVID. Mana obatnya? Mas Sambut. Coba semalam gara-gara COVID, nggak boleh pulang kampung, nggak boleh jumpa orang tua, perbatasan disekat. Banyak yang maki-maki pemerintah. Saya bilang jangan pemerintahnya yang dimaki, coba koreksi diri sendiri. Mungkin Allah negur kita. Selama ini banyak orang yang punya waktu lapang, kadang-kadang libur panjang, hari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, liburnya nyambung, lebih mau milih pergi ke tempat rekreasi daripada pulang jumpai mamanya. Sekarang dibikin betul-betul susah orang jumpa sama orang tua. Orang sekarang lebih cenderung individualis, gak peduli lingkungan, gak peduli jiran, gak peduli tetangga. Kena COVID
kopi dibikin betul-betul sendiri, anak istri aja nggak boleh nengok. Ini teguran-teguran Allah buat kita. Gitu pun ya udahlah, kita berusaha. Saya dibilang sama ketua panitia jaga kesehatan, tuh kemana-mana pakai masker. Yang penting kalau makan jangan lupa buka maskernya. Saya jengkel juga, baru-baru ada COVID dulu di Medan. Wah, masuk geng ngomong cuci tangan, ke kantor-kantor cuci tangan, masuk masjid cuci tangan. Wah, balik suruh cuci tangan, tapi nggak ada yang nyuruh makan. Ini sekarang apa-apa jaga jarak. Aduh, entahlah. Saya bilang sama jemaah saya jaga jarak, saya bilang sama istri pun di rumah jaga jarak, tidur jaga jarak. Loh, kenapa? Nanti bisa kena COVID. Oh, aku kalau sama istri jaga jarak Pak, kena COVID pun nggak apa-apa lah Pak, mampus lulus. Masuk kalau ngomong pun jaga jarak kamu ya. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ini semua ada hikmah seperti yang disampaikan panitia tadi, seperti yang disampaikan oleh Pak Kades tadi. Yuk kita belajar apa hikmah-hikmah dari ini semua supaya ini lebih memperbaiki diri kita. Nah, puasa, target puasa itu apa Ustaz? La'allakum tattaqun. Ya udahlah, haji tadi kita doakan aja yang masih antri, mudah-mudahan nanti segera bisa berangkat lah. Mudah-mudahan tanah suci bisa segera dibuka untuk Indonesia. Kalau Allah berkehendak itu kan keadaannya nggak mungkin, jangan putus asa. Orang pergi haji aja pun nggak mesti kaya kok. Ya, kadang-kadang banyak orang yang susah tapi bisa berangkat haji. Di Medan itu orang nanam kacang tanah 3 ranting, panen 3 haji. Cuma 3 ranting Pak? Iya. Dijualnya kacangnya Pak, sak tanah-tanahnya. Nek kacangnya ini nggak cukup lah, kalau lemah ini sen. Nah, terus tujuan puasa la'allakum tattaqun, supaya kita jadi orang takwa. Sekarang tanya diri masing-masing, puasa kemarin berhasil gak nganturkan kita jadi orang takwa? Nah, ini pantun nanti, jalan-jalan ke Siantar, singgah sebentar ke Firdaus. Mohon maaf sebentar, Ustaz haus. Ya, oh Pak, ya Pak, puasa itu kok nganterkan orang jadi takwa. Terus apa hubungannya Pak? Ya sifat-sifat orang takwa itu kan muncul dari puasa. Contoh, puasa kemarin kita diajarkan apa? Mengendalikan nafsu. Bukan bunuh nafsu ya, mengendalikan. Bu, banyak orang nyesel. Kenapa? Karena nggak bisa mengendalikan nafsu. Dan puasa itu betul-betul hebat, bikin orang mengendalikan nafsu. Nah, kadang udah azan di masjid, Allahu Akbar, tapi di TV belum azan, nggak berani orang makan. Kendalikan diri. Ibu-ibu, saya bawa jamaah umroh orang Medan, ada kakek-kakek tinggalnya di daerah Padang Semen Langkat. Medan sama Padang Semen itu jarak azan maghribnya sekitar 2 menit. Itu kalau udah hayya ala sholat di TV, baru di kampung dia azan. Pakai itu saya bawa umroh di Madinah itu Bu. Itu kalau kita habis asar 4:30, itu makanan udah disusun semua itu di sap-sap untuk buka puasa. Jadi orang ngadepi makanan semua nih. Jadi baru delok. Nunggunya hampir 2 jam. Terakhir baru celang delok iya ini nih. Wes. Tahu-tahu azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kami makan semua. Kakek ini nggak mau makan. Saya bawa kayak, buka. Urung ayala sholat. Lantaran nang kampungnya, nang Medan ajan, dia nunggu ayala sholat, baru nang kampungnya dia ajan, baru dia buka. Saya bilang ini bukan Langka, ini Mekah, Madinah. Ustaz udah makan duluan, Ustaz nggak sah. Aku pokoknya nunggu ayala sholat. Awak pula ngomongnya dia nggak sah. Bapak ibu-ibu, apa itu? Pengendalian diri, keyakinan dia kayak gitu, nggak mau dia makan sebelum hayya ala sholat. Makanya puasa itu didikan kita, kendalikan diri. Coba mama-mama bulan puasa semalam, aduh, itu gampang emosi.
Apalagi ibu-ibu tidurnya malam, bangunnya duluan. Siang kerjaan nggak berhenti-berhenti. Kadang-kadang anak nyari bikin emosi aja, suami bikin emosi. Kalau nggak sabar-sabar, gampang naik. Makanya kita bulan puasa semalam jujur Pak, kalau nggak ada mama-mama, udahlah hancur. Saya jujur Bu, saya bulan Ramadan saya bilang sama istri saya untuk hari raya, makasih adik sudah bantu kami menyiapkan makan sahur dan segala macam. Bapak jarang bilang gitu sama istrinya. Udah mama-mama nih bulan puasa tiap pagi jam 3 udah bangun nyiapkan kita bangun tinggal mangan. Itu kadang-kadang Kak Cici agak cocok. Jadi salah sikit, asin sikit, marah, ngamuk. Kita padahal Pak bohong untuk menghargai kerja istri, halal, malah bisa berpahala. Istri bangun dari jam 3 masak sahur, kita bangun jam 4 dia ngesop. Bapak kita cicipi sopnya asin. Bapak dia ngerasa memang merem-melek ini. Istrinya datangi, macam mana sopnya Bang? Sebetulnya kan asin kali ini, hajab. Tapi karena ngargain istri kerja dari jam 3, suaminya bohong, pahala itu. Pas deh, pas. Pas Bang, pas. Pas kan? Pas. Abang kok nangis? Aku terharu. Aku rasa dari Medan sampai Kampar nggak ada seorang kayak suami. Oh memang the best kali deh. Abang ada aja betul. Dalam hatinya 3 hari lah kok nyayur setruk aku. Ibu-ibu ini kan kerjaan nggak siap-siap nih. Udah siap nanti sahur, sholat, siap sholat, nyuci piring, siap nyuci piring, siap nyuci, bilas, jemuri, habis itu nyapu, ngepel, waduh, mama-mama tuh kerja cuma sumur, dapur, kasur, dapur, sumur, tapi satu hari kalau dihitung jalan, udah sampai Pekanbaru. Jam 3 puasa-puasa siang, suaminya pulang, istrinya masak, suaminya nanya, ngapain bikin bukaan Bang? Apa bukaannya di biasalah kolak pisang hancur nih omongin sing anak melegak munggah meneh emosi bojone apa maksud hancur nih ya omongin kolak pisang hancur lambe mulane hancur udah boleh masalah suaminya pun nyaut 21 hari poso mendino kolak pisang sisi kecodot bojone kali Ujungnya pun ini sampai nggak tuku nggak terima itu kenapa? Duit pun potong nang koperasi mending no. Ini gaji ini masa kentaki pun iso. Tapi sampai nggak tuku itu rumah no. Pokoknya lagi ya. Tak ngerti tekan kerjaan ini uang saya dibuka jilbabnya mau jadi hilang di waktu tahu. Ibu takoin di bapakmu mau kamar mandi mandi oleh masalah kalau ibu bapakmu jaga mau jadi langgati nggak dilanggati itu tuman deh. Saya ini pun mama pun sampai lancip juga. Gue menaik boleh masalah. Tapi di bulan Ramadan orang bisa sabar betul ya. Emosinya kayak manapun nanti anaknya ingatkan. Mak puasa bisa reda lagi mak. Artinya apa? Puasa didik kita kendalikan nafsu. Kadang-kadang ada orang tua marah sama anaknya, ditampar anaknya, wah merah. Anaknya tadi melongsor depan pintu nangis. Yang muncul apa? Nyesel. Kok ku tampar tadi? Kenapa itu nyesel? Nggak bisa kendalikan nafsu. Suami emosi marah, tahu-tahu ngomong, cerai kau nanti, gitu. Pak, dah, terakhir jatuh tawa itu. Ujung-ujungnya nyesel. Kenapa nyesel? Gak bisa mengendalikan nafsu. Naik mobilnya disebeng. Wah dia pun kaget. Padahal kena pun nggak dikejutnya yang nyebeng tadi. Salibnya balik kali mendadak. Turun ditendangnya ban mobil yang nyebeng tadi. Buka kaca kau turun. Rupanya pangkat polisi. Bapaknya mantap. Ini ngomong. Kenapa? Nyesel. Kenapa? Gak bisa mengendalikan nafsu. Orang disebeng tuh gak kena kok ngapain dikejar.
Nanti sebelum puasa suami istri gaduh, semua daftar nama-nama binatang keluar. Kadang-kadang orang sekarang pun heran, jengkel sama suami, anjing gak ada salah, ngapain kok anjing dipanggil-panggil? Ini jengkel sama istrinya, babi gak tahu apa-apa, babi yang dipanggil-panggil. Aku kadang-kadang kasihan memakan anjing sama babi, jadi sasaran. Nah, mulai nyari dak kita nggak usah apa-apa lagi. Aku udah nggak tahan hidup sama kau. Aku bener nggak tahan lagi. 17 tahun kita kawin, 18 kali kau tampari aku. Kau akal deh, kau catet. Udahlah besok kita ke pengadilan aja lah, cerai aja bang. Aku udah nggak tahan kali hidup sama kau. Memang ini aku tunggu-tunggu kata nanti kau juga. Pergi ke pengadilan, ngadu, proses, disidang, didamai-damaikan, terakhir nggak mau juga. Dinasihat-nasihati sama hakim, udahlah Pak Hakim kami nggak bisa dipersatukan. Jatuh, ketok palu, jatuh talak, bisa. Pulang sampai ke rumah istrinya pun ngambil baju, masukkan dalam tas. Anaknya kecil-kecil masih 3 datengin, mama mau kemana? Udah nggak apa-apa, mama ke tempat kakek. Ikut mama ikut, udah rumah aja sama bapak. Ikut mama sebentar nggak lama. Ikut mama udah sama bapakmu. Kapan mama balik lagi? Nanti kalau dapat bapak baru aku balik. Rohim masuk bulan Ramadan. Anak kecil 3, suaminya masak sahur sendiri. Rasainlah. Atau anak yang paling kecil nangis, anaknya yang besar bilang, Pak, adik nangis. Oh iya, tinggalkan sayur ke belakang, ngurusi adiknya. Pak, gosong, balik meneh, mampus lagi yang ini. Pak, adik balik meneh, ngerti ini, kalau ancer ini baru yo ayo mulai. Banyak orang nyesel, kenapa? Gak bisa mengendalikan nafsunya. Puasa, didik kita menjadi orang yang bisa mengendalikan nafsu. Makanya orang puasa itu jadi takwa. Kenapa? Sabarnya naik. Kenapa sabarnya naik? Karena sudah dididik selama 1 bulan penuh menjadi orang yang sabar. Terus orang puasa itu dididik jadi orang ikhlas. Ini sifat-sifat takwa semua. Ini harus kita pertahankan. Apa hubungannya puasa dididik jadi orang ikhlas? Bu, satu-satunya ibadah yang paling jauh dari riya puasa. Sholat gampang orang kena riya. Selama ini nggak pernah sholat, mertuanya datang tiap hari ke masjid, nggak pernah tinggal. Mertuanya balinceng, nggak sholat meneh. Ini berarti sholatnya bukan lillahi ta'ala, lil mertua. Masuk ke masjid, suruh jadi imam, nggak nolak. Kenapa? Ada calon mertua di belakang. Sholat ini gampang kena riya. Dek, ayo dek, silakan, imam nggak datang. Oh siapa? Maju. Rupanya sampai depan gayanya pun lain. Luruskan saf, rapatkan barisan, handphone matikan. Calon mertuanya batin tak tapuk ini cocok ini. Calon mertuanya sengit aja udah kira ini deh ini. Gaya usolinya pun dimantep-mantep kalau usoli. Kalau ini menurut kaji mengenai Allahu Akbar. Bacaan memang bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Pas kali ini hari Alhamdulillahirabbil alamin. Doa imam gak ada yang terkabul lagi. Ar-Rahmanirrahim. Ya rezeki gak nanti memang. Maliki yaumiddin. Mertua nang buri pasti salut dulu lagi aku. Minas siratal mustaqim. Mana mungkin ditolak mana kayak gini. Siratal ladzina an'amta alaihim. Rasul mama itu nunggu lagi. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Pas sekali begini. Anak ibu mengguri sih. Bayangi anak kalau calon mertua. Ujungnya arek bocok inna anzalna belok. Inna a'tayna kal kautsar. Kok merini pula ayatnya. Fasholli li rabbika wanhar. Pendek tenan iki enggak salut meneh wong. Inna a'tayna kal kautsar. Balik meneh. Fasholli li rabbika wanhar. Inna a'tayna kal kautsar. Ujungnya piye ini ya? Fasholli li rabbika wanhar.
maut. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sholat gampang orang kena ria. Zakat juga gampang kena ria. Ada orang mau bayar zakat. Berapa zakat tahun ini Pak Amil? Kata Pak Kuat 35.000 Pak. Tengoknya ada tetangga. Saya bayar limpul. Dikali 5 orang, 200 limpul. Lu kata Kuat 35 Pak. Ya, untuk orang bagi miskin, gak ada masalah. Ria. Haji lagi paling gampang kena ria. Yang nganter orang sekampung, bolak-balik tepung tawar. Tapi kalau puasa, apa yang mau diriakan? Ada. Satu rumah puasa, kita sendiri nggak puasa, lemes, jalan meleang-meleang, percaya tuh anak. Padahal udah 3 aqua diteken bawa ibu. Yang tahu cuma dia dengan Allah. Sholat orang bisa pamer bacaan, sholat orang bisa pamer gerakan, zakat orang pamer jumlah uang, haji orang bisa pamer penampilan. Puasa nggak ada yang bisa dipamer. Orang itu sholatnya mantep ya, kenapa? Bacaannya pasir. Orang itu zakatnya mantep. Kenapa? 35.000 bayarnya 50. Orang itu hajinya mantep. Kok tahu? Pulang dari haji tiap hari ke masjid, pakaiannya jubah terus. Orang itu puasanya mantep ya. Dari mana nih Mak? Bibirnya kering. Orang sariawan pun bibirnya kering. Jalannya meleang-meleang, bencong pun meleang-meleang jalannya. Yang tahu orang puasa cuma dia dengan Allah. Makanya puasa mendidik orang menjadi orang-orang ikhlas, pengendalian diri, sabar, ikhlas, dan puasa didik kita untuk peduli kepada sesama. Kenapa? Karena di puasa kita rasakan macam mana perut yang lapar, kerongkongan yang kering. Kalau kita lapar paling cuma dari mulai imsak sampai maghrib. Tapi banyak orang-orang yang tinggal di kolong jembatan, mereka lapar berhari-hari. Makanya selesai Ramadan dengan ikhlas kita keluarkan zakat. Makanya kita pertahankan sifat-sifat orang takwa yang lahir dari puasa ini. Terakhir, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, puasa menghapuskan dosa-dosa yang telah lalu. Ya, dosa kepada Allah. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa puasa Ramadan karena iman dan ikhlas, dihapuskan dosa-dosa yang telah lalu. Dosa yang diampunkan dosa kepada Allah. Dosa kepada sesama manusia belum Allah ampunkan sebelum kita saling memaafkan satu dengan lain. Itu makanya dibikin Pak Kades, panitia, hari ini acara halal bihalal. Saling memaafkan. Pak, memaafkan ini antar manusia. Kalau kita dosa kepada Allah, taubat, minta ampun, jangan ulangi, Allah ampunkan. Tapi dosa sama manusia, kalau belum minta maaf sama orangnya, Allah belum ampunkan. Ibu gosipi tetangga, ibu mitnah tetangga, ibu jelek-jelekkan tetangga, ibu belum minta maaf sama orangnya, 1000 rakaat ibu salat taubat, dosa itu belum diampuni Allah sebelum ibu minta maaf langsung kepada orang yang ibu fitnah, ibu jelek-jelekkan. Maka kadang-kala yang berat nih hablum minan nas, sesama manusia. Selesaikan. Hablum minan nas ini mulainya dari mana Ustaz? Anak sama orang tua dulu. Itu makanya hari raya orang selalu berusaha ingin jumpa orang tua. Udah meninggal, ziarah ke kuburan. Kenapa? Kita sadar betul, kita nggak ada apa-apa kalau nggak karena orang tua kita. Nggak ada orang hebat kalau nggak karena orang tuanya. Jokowi hebat, hebat. Yang lebih hebat itu mama yang melahirkan Jokowi. Gubernur Riau hebat, hebat. Yang lebih hebat itu mama yang melahirkan gubernurnya. Pak, Bu, presiden hebat. Yang lebih hebat mama yang melahirkan presiden. Buktinya di Indonesia baru 7 mama yang bisa melahirkan presiden. Baru 7 mama. Mamanya Soekarno, mamanya Soeharto, mamanya Habibie,
presiden, belum tahu nanti ke depan, ya kan? Dan kalaupun semua mama melahirkan presiden, rakyatnya siapa? Susah juga memang. Makanya yang hebat itu bukan presidennya, mamanya. Ustadz Somad hebat, yang hebat itu mama yang melahirkan Ustadz Somad. Nggak ada orang hebat kalau nggak karena orang tua. Makanya ada seorang bertanya kepada Rasul, kepada siapa kami berbakti ya Rasul? Ummuka, ibumu. Sumpahnya Rasul kemudian, ummuka, ibumu. Sumpahnya Rasul kemudian, ummuka, ibumu. Sumpahnya Rasul kemudian, abuka, ayahmu. Bu, ayahnya berapa kali? Satu. Bu, ayahnya berapa kali? Ibunya berapa kali? Berarti satu ayah ibunya? Alhamdulillah. Kalau udah sepakat Pak Kades, enak kita bahas. Ustaz, kenapa mama itu dilebihkan 3 kali? 3 hutang anak sama mama nggak bisa dibayar. 1 ngandung, 2 melahirkan, 3 menyusui. Saya ceramah di Binjai ada yang tunjuk tangan. Maaf Ustaz, ya 3 hutang anak sama mama nggak bisa dibayar. Betul. Ngandung, melahirkan, nyusui. Iya. Kalau anaknya nggak nyusu sama mamanya Pak, maksudnya kayak mana Bu? Maksudnya nyusunya pakai susu dot. Karena susu mamanya udah kering, berarti hutangnya garik luru lah. Ya Allah, lancipilah cocok bawa ini. Bahwa kok kerahan tenang, nggak omong. Tapi Ustaz ini ngomong telu, ngandung, lahirkan, nyusui. Dia anaknya nggak nyusu karo mamanya. Nyusunya nggak susu dot, berarti hutangnya kan garik luru. Bu, pakai susu dot, anak itu berapa tahun nyusunya pakai susu dot? Bikinnya 2 tahun Pak, 2 tahun. Anak itu nyusu dot yang siang gak usah kita kera, malam jam 1 malam bangun minta susu, jam 4 pagi bangun minta susu. Yang bangun siapa? Saya nggak bilang nggak ada bapak yang bangun bikinkan, pasti tetap mama yang lebih banyak. Kalikan 2 tahun itu. Dulu lagi Bu ya, belum ada dispenser. Oh bikin, masukkan, ngantuk-ngantuk, antarkan ke mulut anaknya gitu. Kalau anaknya nggak turunan, nggak mamanya keturun, jadi ucul. Balik gimana? Kamu nggak kesiksa Bu? Itu keturun ucul meneh. Balik gimana? Kalau yang ketiga ucul meneh, salah leboknya nang cocok bapak ibu lagi. Bapak ibu ngamuk, kita takut cangkemmu, coba boleh masalah yang bengi-bengi ya, ngerasa gitu. Mama ini aduh, dari mulai ngidam ya Bu ya. Ada yang bawaanmu muntah aja, bau minyak wangi muntah, bau AC mobil muntah. Kadang ada yang waktu hamil ngidam nengok muka suaminya aja muntah. Berarti kan hancur kali muka suaminya itu. Kalau bau ketiak itu nggak usah dibahas lagi. Nggak hamil muntah orang nahan kan. Kemana-mana anaknya dibawa. Waktu melahirkan, sebelah kaki di kuburan, sebelah kaki di rumah sakit, bertarung antara hidup sama mati. Lahir anak yang paling setia jaga malam, mama. Anak nangis, mama yang gendong. Anaknya sakit, mamanya bisa berdoa, pindahkan ajalah sakitnya sama aku ya Allah. Aku nggak sanggup nengok anakku kayak gini, biarlah aku yang merasakannya. Tapi nanti anaknya udah dewasa, mamanya tua, mamanya sakit, mana mau anaknya doa kayak mamanya. Ya, nanti ibu-ibu anaknya tadi makan, mamanya belakangan. Kenapa? Dia ngabisi bekas sisa makan anaknya. Bapaknya ngamuk, anak mau ditampar, mama maju jadi pembela. Nah, terakhir nanti ada makanan lezat di depannya, bisa nggak kemakannya itu? Kenapa? Keringat anaknya yang jauh. Anaknya di pondok pesantren, bisa nggak tetelennya makanan? Saya dulu sama istri saya, anak saya dulu masuk pesantren. Saya Bu, seminggu anak saya di pesantren, seminggu saya nggak bisa tidur. Kupikir aku udah paten kali jadi bapak, seminggu nggak bisa tidur. Mamanya malah 2 bulan. Rupanya bapak ini nggak ada apa-apanya sama mama. Sebulan anak di pesantren, saya beli udang, kepiting, saya beli daun ubi, saya bilang sama istri,
Dek, ini udang kepiting di sorasem, penubinya direbus, bikin sambal belacan. Dimasakkan sama orang rumah. Jam 12 duduk kan nih makan. Aku udah mau habis nih. Orang rumah sih, yang megang sendok aja gitu. Saya tanya, nggak sehat deh? Sehat ah. Ada masalah? Ada. Ada kabar kampung, dari kampung nggak enak? Ada. Kalau ada utang bilang kita bayar. Nggak ada. Jadi kenapa kok sedih kali kayaknya? Aku heran sama abang lahap kali makan. Anak kita di pesantren sana tak makan apa, dia di sana. Saya taruh sendok enceng melang, gak usah mangan tuh nggak apa-apa. Kalau memang sare entek. Itu mama kalau anaknya jauh, ada makanan lezat nggak termakan. Tapi kalau anak pergi ke rumah makan, restoran makan enak, belum tentu anaknya ingat makan apa mamaku di kampung. Makanya ibu-ibu, nggak akan ada orang bahagia hidup kalau dia tidak memuliakan orang tuanya. Hati-hati. Dan jangan beda-bedakan orang tua kandung sama mertua. Kadang sama mertua kurang ajar, orang tua kandung beda. Orang tua kandung datang minat sama wiswi nggak ini. Mak kandung, mertua teko, sih kan jago. Kali jam biru mak. Sekali nyayur ke sambil teri karo kacang tanah. Mertua wis 73 tahun. Setengah jam mangan nggak siap-siap, sih ngemut-ngemut kacang. Sekali konangan wis mendelik kelolotan teri. Kan mertua kan menantu kurang ajar. Itu mertuanya dateng naik sedan. Oh mertuanya kaya pak? Enggak, sedan ini maksudnya sepeda dangdut. Asal didayung semua marga keluar, sirait, siregar, sirait, siregar, sirait, siregar. Jadi bunyi belnya pun ginting, ginting, ginting. Tahu-tahu bannya kempes, ludes. Orang apa ludes? Pemantun itu kan jeroman, batin itu wis duit meneh, hancur ini. Mertua ini masuk dulu. Assalamualaikum, salam. Oh pak, nanti lagi undangan Kak Kades hari pesta. Tanggal piro? Tanggal 25. Wis bali bojomu? Urung pak. Anak-anak sekolah pak. Akan bali yo. Padahal nggak ada minta duit. Kayak apa dosa menantunya? Dosa buruk sangka, dosa menghina mertua. Nggak ada orang bahagia hidup kalau sama mertua kayak gitu. Jangan beda-bedakan. Orang tua kandung kedudukan sama mertua. Apa buktinya Ustaz? Setelah ibu nikah sama suami ibu jabatan tangan sama mertua, gak batal untuk ibu. Kenapa? Menunjukkan kedudukan orang tua kandung sama mertua itu sama. Jangan dibeda-beda. Anak ke orang tua itu. Terus apa lagi Ustaz? Istri ke suami. Selesaikan belum minanas. Rumah tangga gak ada lah orang yang gak ada masalah lah. Saya pernah pulang ceramah pak, dikejar mama dan naik ke mobil. Ustaz, sebentar. Ada apa bu? Ini Ustaz, ada bontot buat anak-anak. Di sana gitu bu, Ustaz kalau ceramah pulang bontot gitu. Nggak, ini ginjil. Ini kan nyeritain. Ya di sini ya nggak tahu lah. Setiap daerah kan lain-lain, nggak harus sama. Ya kalau ibu mau tahu, tungguin aku nanti pulang kan mana bu. Masukkan ke mobil saya gitu. Ustaz, sebentar loh Ustaz. Ada apa bu? Merasa Ustaz ini nggak pernah gaduh sama istrinya ya. Aku tengokin aja muka ibu itu gitu. Doakan ya bu, saya bilang. Ya Ustaz, misi bu ya. Ya, batinku mengerti dari keluar. Siapa orang berumah tangga nggak pernah ada masalah, nggak ada gaduh. Oh, mau tahu lah saya yang mana orangnya. Minimal beda paham pasti ada. Anak saya 3, saya tawari rekreasi, beda-beda pendapatnya. Ada yang minta Brasagi, ada yang minta Bukit Lawang, ada yang minta Danau Toba. Ini anak 3, satu bapak, satu mama. Rekreasi beda pendapat. Apalagi suami istri, lain bapak, lain mama. Kalau orang berumah tangga nggak mau ada pertengkaran, syaratnya terlalu berat. Apa itu Ustaz? Suami budek, istri bisu. Nah itu baru aman. Si jare merepet, orang yang ngomong. Si jare kesinggung, budek, orang krungu. Selagi masih sama-sama normal, minimal beda paham masih ada. Makanya minta maaf
sama suami, sama siapapun, bukan nunggu hari raya. Budaya minta maaf hari raya itu cuma di Indonesia. Di Mekah orang raya biasa aja, jumpa salaman jabat tangan biasa. Di sini dianggap menyempurnakan puasa Ramadan, betul juga, bagus. Tapi jangan nunggu hari raya baru minta maaf. Kapan aja? Kadang gaduh suami istri, panggil Pak Kades, panggil nanti Ustaz, panggil RT RW, didami-damikan, 2 jam sampai 1/4 gula Pak Kades habis. Damikan dia tadi. Udah 2 jam baru ini so terima yuk. Wis apa? Aku jadi nih nggak mikir ke anak-anak, males. Iki lah wis terakhir. Terus hitung kali damik ini terakhir. Istri kalau ngedok di pola ning jaluk maaf sampean. Seorang engko lah. Oh iya. Kok mesti kali hari raya? Khadijah istri Nabi tiap malam bu. Wih, masa mau tidur? Mana? Ya Rasul, maafkan kalau ada kesalahan lagi. Tiap malam. Aku istriku aja nggak sanggup. Tiap malam gitu. Ibu kalau mau tes yang mulai malam inilah. Rek turu, bang tangan bang. Oh tangan. Oh tangan. Bu ngomong dulu, jangan langsung minta maaf. Nanti suami kaget. Oke, nek ninggal deh. Jadi mintonya mau biar. Ya, jelaskan dulu tadi Ustaz gini. Ini minta maaf cuma hari raya. Kali minta maaf pun malah ngalahin pemain sinetron. Suaminya duduk ditubruk. Bu, saya mau ingatkan ya. Ibu kalau mau minta maaf sama suami, kalau mau nangis dulu. Kalau mau ngomong dulu. Jangan ngomong sambil nangis. Ibu nggak jelas ngomong apa. Suami ibu pun ada pauk-pauknya. Dia pun nyaut podo-podo. Apa ngomongnya podo-podo? Podo-podo. Terakhir Yuswi baru jelas. Masa kali salahku sama abang ya podo-podo. Jadi tenang aku maki-maki Riko bang podo-podo. Emang wis gila lagu ini bang podo-podo. Ya podo gila lulu. Tahun depan ibu kalau minta maaf sama suami pakai pantun. Bang, bukan cincin sembarang cincin. Cincin dipakai di malam pengantin. Bang, minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Suaminya pun nyaut, buah kentang, buah kemiri. Apa itu bang? Kalau nantang ayo kemari. Istrinya pun terus nyanyi, aku merindu, aku yakin kau tahu ikatan cinta ciciknya belum gini. Dan ibu kalau minta maaf sama bapak, jangan nunggu pulang sholat id. Sebelum berangkat, bukan waktu pulang. Oh, itu rodok mending pak, mending piye? Aku seminggu baru jaluk maaf. Oh, itu lah bojo sing jaluk teke itu. Kadang-kadang pulang sholat id, baru dia salam sama lakinya. Di masjid, di lapangan, 37 suami orang disalaminya. Suaminya sendiri belum. Suami dulu, siap sholat, siap mandi, sebelum wudhu, minta maaf. Baru berangkat sholat id. Istri maaf kepada suami, suami maaf kepada istri. Berumah tangga gak ada orang yang gak punya masalah. Ayo jadilah suami seperti yang disampaikan Rasul, khairukum linisa'ihim. Sebaik-baik kamu yang paling sayang kepada istrimu. Oh, Nabi buktikan itu. Nabi itu bu, mohon maaf, kepala negara, khalifah, panglima perang, Rasul. Kalau kepala negara, Jokowi pun ya, panglima perang, Jokowi pun panglima tertinggi ABRI. Nabi Muhammad Rasul, nah ini yang Jokowi nggak punya. Nabi Muhammad itu kepala negara, Rasul, panglima perang, di rumah, rupanya mau jahit baju sendiri.
rumah. Nah, Nabi itu mau buat nyuci pakaiannya sendiri. Saya pun di rumah boleh tanya istri saya nggak bu? Aku kadang-kadang pernah sekali saya bilang sama istri aku pengen tahu kerjaan perempuan dulu. Alah, abang nggak akan sanggup. Ah, sepele kali, macam apa kali kerjaan perempuan. Udah kerjaan abang aja. Enggak, aku pengen tahu. Nanti nggak sanggup. Jangan anggap remeh. Dikasihnya kerjaan bu, muntah bu. Apa kerjaannya pak? Suruh mati itu seperempat kok nggak entek-entek aku ini batin betul jahanam ini batin dulu pura-pura nguyu ngomong nggak usah batin rasa gila togi kayak gimana. Kadang-kadang kerjaan perempuan itu nampaknya ringan, rupanya berat. Nabi itu nyuci baju sendiri, jahitan. Makanya bapak-bapak pun minta maaf pak, kalau ibu-ibu lagi repot. Kadang mama-mama ini kerjakan nyambi sambil gendong anak, sambil nyapu. Kalau nampak lagi repot, kalau udah, kalau bikin teh manis bikin sendiri aja. Kalau cuma mau bikin kopi bikin sendiri, kecuali istrinya lapang. Kan nggak jatuh wibawa. Ibu pun jangan manja juga sama bapak. Kalau bapak lagi repot, mau nolak, nggak ada kelapa, manja sendiri gitu. Jadi kerjasamanya itu enak ya antara suami sama istri itu. Jadi bu, istri minta maaf ke suami, suami ke istri. Terus anak ke orang tua, sudah tadi. Terus barulah kita minta maaf kepada saudara, jiran-jiran tetangga. Kalau kita sudah saling memaafkan, kedamaian akan terjadi di lingkungan itu. Dan orang takwa, salah satu cirinya adalah wa an ta'fu aqrabu lit-taqwa. Memaafkan itu lebih dekat kepada takwa. Wal afina 'anil nas. Ciri orang takwa, dia selalu memaafkan satu dengan lainnya. Dendam buang jauh-jauh. Iblis diharapkan masuk surga karena memelihara sifat dendam. Dendam dia sama Adam dan anak cucunya. Maka siapa yang ada dendam di hatinya, maka dia tidak pantas masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Baik, jam di studio sudah menunjukkan pukul 11 lewat 25 menit waktu Indonesia bagian terima nunggal. 1 jam setengah saya menyampaikan tausiah ini. Kalau dirasakan kata-kata saya kasar, saya memang makhluk kasar, bukan makhluk halus. Dan seandainya ada kata-kata yang kurang berkenan, saya manusia biasa, bukan makhluk luar angkasa. Kalau dirasakan kata-kata saya menyinggung perasaan, itu pertanda Bapak Ibu masih punya perasaan. Kalaupun masih kurang, nanti diundang kapan lagi saya siap datang. Jangan dicocok, ya Pak ya. Nah, maksudnya cocok waktunya. Jangan buruk sangka, nambahin dosa lagi Pak. Maksudnya cocok waktunya. Ini kan karena bisa datang, ini karena waktunya cocok. Ibu jangan buruk sangka saya bu. Dulu 2004 bapak saya meninggal. 2003 dia pesen, Pak, aku ikhlas kau jadi penceramah ya. Tapi aku minta kalau kau diundang-undang orang, jangan pernah kau nyebut-nyebutkan berapa orang harus ngasih kau. Ku haramkan itu. Nggak boleh. Itu namanya jual ayat. Berapa dikasih orang itu rezekimu dari Allah. Orang yang jual ayat itu dosa nak. Orang yang jual ayat itu hidupnya nggak berkah. Saya ceritakan sama kawan-kawan, kalau ada ustaz diundang, dia menentukan tarifnya, minta bayarannya, itu ustaz berdosa kata bapakku, dia nggak berkah. Kawan-kawan bilang, ya memang betul ustaz, lebih berdosa lagi ngundang nggak dibayar, kata dia gitu. Nggak yang bilang ini kawanku, kalau yang pertama tadi kan bapakku. Nama kan, ibu kan cuma nyeritain aja gitu. Akhirnya selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Kita doakan COVID ini cepat berlalu dari muka bumi Allah ini. Saya berdoa sepeninggal saya semua warga di sini tetap dalam keadaan sehat walafiat, rezekinya dimurahkan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Doakan juga supaya saya dengan istri Anjeli ya kalau pusat Rahul kan berarti istrinya Anjeli. Itu pun orang-orang di Medan aja yang bilang Rahul bu, aku nggak pernah merasa mirip. Jangan pikir ibu nanti aku kepedean. Saya tengok di kaca nggak mirip lah. Yang masalahnya kan memang Rahul yang mirip aku, ini yang jadi masalah. Akhirnya taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Kusangka terbit bulan purnama ternyata bintang tak muncul jua. Di lain waktu kita berjumpa. Semoga Allah berkali kita. Kalau ada jarum yang patah, jangan kau simpan sampai berkarat. Kalau ada kata yang salah, tolong maafkan dunia akhirat. Kalau ada jarum yang patah,
salin. Kalau ada kata yang salah, tolong maafkan lahir dan batin. Kalau ada jarum yang patah, jangan dibuang ke dalam parit. Kalau ada kata yang salah, tolong jangan diungkit-ungkit. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di peti besi. Kalau ada kata yang salah, jangan laporkan sama polisi. Kalau ada sumur di ladang, tanda petani kurang kerjaan. Kalau ada umur yang panjang, bertemu kita di lain kesempatan. Kalau ada sumur di ladang, silakan ibu menumpang mandi. Kalau nggak ada sumur di ladang, jangan sampai ibu nggak mandi. Tak ada gading yang tak retak, tak ada laut yang tak berombak, tak ada bisul yang tak bengkak, dan tak ada tuyul yang tak botak. Demikian informasi aktual, faktual, tajam dan terpercaya yang dapat saya sampaikan melalui liputan 6 SCTV siang ini. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bawa manfaat buat kita semua. Saya Rahul, Anjeli, Ica, Tapasya, Tapki, Gopi, Marcel, Suci, dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mohon diri dari hadapan Anda. Kita bertemu kembali lain waktu dan kesempatan dalam gelombang yang sama dalam acara berpacu dalam ibadah. Buah durian, buah kedondong, sekian dulu nong, burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Kue bangkit, si kue loyang, kacang tojin, si kue bawang. Itulah kue-kue hari raya Idul Fitri. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembali ke studio. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an mashkura wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan maghfura. Allahumma ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, ampuni dosa kami, dosa ayah dan ibu kami, dosa istri, suami, anak-anak, cucu, keturunan kami, dosa guru-guru kami, dosa pemimpin-pemimpin kami, dosa orang-orang yang berjasa dalam hidup kami. Ya Allah, kami bermohon kepadamu, terimalah amal-amal ibadah Ramadan kami. Ampuni kesalahan ibadah kami. Izinkan kami menemui Ramadan mulia tahun yang akan datang. Allahumma ya Allah, istiqomahkan kami untuk senantiasa mampu meneruskan apa-apa yang telah baik yang telah kami laksanakan di bulan Ramadan yang lalu, dan jauhkan kami dari sifat lemah untuk menjalankan perintah-perintahmu dan menjauhi larangan-laranganmu. Allahumma ya Allah, jadikan kampung tempat tinggal kami ini menjadi kampung yang aman, tentram, jauh dari segala macam wabah, jauh dari segala macam bala, jauh dari segala macam bencana. Tidak ada tempat kami berlindung yang lebih baik melainkan Engkau ya Arhamar Rahimin. Allahumma ya Allah, kami bermohon kepadamu, kiranya Engkau segera mengangkat wabah virus corona dari muka bumimu ini ya Allah, yang telah banyak merusak tatanan kehidupan manusia. Kami sadar dengan sesadar-sadarnya, ternyata kami ini lemah. Hanya dengan virus ini sekecil itu, kami tidak banyak mampu berbuat untuk menghempang dan menjauhkan diri kami dari bala itu. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami bermohon kepadamu, kiranya Engkau senantiasa memurahkan rezeki kami, anugerahkan kami rizqan halalan thayyibah, jadikan tanaman-tanaman kami menjadi tanaman yang subur, yang mengeluarkan buah-buah yang akhirnya mendatangkan membawa keberkahan bagi keluarga kami. Hanya kepadamu lah kami mohon, hanya kepadamu lah kami minta pertolongan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu sallama alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum